Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Kita akan siapkan hati kita. Saya percaya, kita semua percaya saat kita masuk di ruangan ini kita semua sudah siap. Bahwa hati kita bawa kepada Tuhan. Kita siap untuk menerima kemenangan, pertolongan daripada Tuhan, jawaban atas setiap doa-doa kita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah kita dengan doa. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, umat-Mu, umat yang telah Kau tebus, umat yang telah Engkau panggil, Engkau pilih untuk diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersuka cita atas panggilan dan pilihan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau menghargai itu Tuhan. Kalau saat ini Tuhan izinkan, Tuhan memberi kami kesempatan untuk boleh beribadah, untuk boleh berdiri di tempat ini. Semua karena kasih karunia-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami bawa segenap hidup kami, segenap keberadaan kami, segenap pergumulan kami ke bawah kaki-Mu Tuhan. Kami percaya saat ada di dalam hadirat-Mu, kami boleh menikmati hubungan yang intim dengan Engkau. Kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk karya-Mu dalam hidup kami. Kami tidak akan izinkan sedikit pun kuasa jahat untuk mencuri sukacita dari hidup kami. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu hati kami, supaya kami tidak bisa beribadah dengan Engkau, supaya kami tidak bisa bertemu dengan Engkau saat ini Bapa, kami satukan hati kami semua. Kami tolak, kami hancurkan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar roh Allah saja ada di dalam hidup kami, ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk masuk hadirat-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh kerinduan untuk bertemu dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan sertai, tibakan sampai di tempat ini dengan hati yang siap untuk bertemu dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap masuk di dalam hadirat-Mu. Kami siap lebih lagi merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Lewat satu pujian ini kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya di dalam hadirat-Nya ada sukacita, ada kemenangan, ada jawaban atas setiap doa kita. Ada Tuhan Yesus yang akan bertemu secara pribadi dengan kita. Amin. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Kami masuk di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang penuh dengan kuasa. Kehadiran-Mu yang kami rindukan. Haleluya Yesus. Terima kasih.
Yesusku, menyelamatku, tiada seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Dia Allah penghibur, Dia Allah melindung, Dia menatap biarlah semua yang bernafas tak berhenti menambamu.
percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah.
Tuhan Allah Maha Besar yang sanggup melakukan segala perkara. Itulah sebabnya menjalani kehidupan yang diwarnai dengan tantangan, masalah, kesulitan, kami tidak takut, karena kami yakin Engkau berjanji untuk menyertai kami. Engkau berjanji untuk memberikan kekuatan kepada kami, bahkan Engkau berjanji untuk memberikan kemenangan kepada setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Sebab itu biarlah kami umat-umat Tuhan semakin dekat Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan, karena bersama dengan Tuhan kami yakin kami akan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami umat-umat Tuhan boleh datang di rumah Tuhan dengan penuh syukur, sukacita. Kami persembahkan puji-pujian, korban syukur kami meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan, yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian penyembahan setiap umat-umat-Mu. Karena itu kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami membuka hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami ambil sikap seperti Maria, duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran. Mari urapi setiap kami, Roh Kudus, lembutkanlah hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan, sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup setiap kami, sehingga membawa hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Saya kembali saudara. Ya, shalom, puji Tuhan. Oke, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, di mana judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah apa yang kita kejar. Sekali lagi, apa yang kita kejar. Ya, kita akan buka dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-24. 1 Samuel pasal yang ke-24 di ayat yang ke-15. 1 Samuel 24 di ayat yang ke-15. Kalau di Alkitab elektronik itu ayat yang ke-14. 1 Samuel 24 di ayat yang ke-15. Kalau di Alkitab elektronik itu di ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Sekali lagi, siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, perikop ini menceritakan di mana Daud saat itu dikejar-kejar oleh Raja Saul yang tidak lain juga adalah mertuanya sendiri. Saul iri, dengki kepada Daud semenjak Daud mengalahkan Goliat. Ya, rakyat memuji-muji Daud, dan semenjak hari itu juga Saul mulai iri, dengki. Dia takut jangan-jangan nanti jabatan raja diambil dari aku, direbut oleh Daud. Itulah sebabnya dia berikhtiar untuk membunuh Daud. Dia mengejar Daud sampai kemanapun Daud pergi terus dikejar. Ya. Nah, dalam satu peristiwa di perikop ini diceritakan Saul berada di sebuah tempat. Ya, Saul ingin membuang hajat. Ya, nah dia nampak sebuah gua. Ya, ada gua. Masuklah dia ke dalam gua itu untuk membuang hajat. Sementara
pasukan atau tentara dari Saul ada di depan karena mereka tidak ikut masuk, ya, sebab Saul sedang membuang hajat. Nah, gua itu ternyata panjang. Daud dan teman-temannya, ya, dan anak buahnya juga ada di gua itu, tapi di bagian yang paling dalam. Karena gua itu cukup panjang, gua itu cukup dalam, ya. Saul hanya dari luar itu masuk sedikit, ya. Tetapi Daud ada di bagian paling ujung, paling dalam dari gua tersebut, di gua yang sama, ya. Nah, saat Saul sedang membuang hajat, semua pasukan tentara Saul ada di luar. Ini sebenarnya kesempatan yang baik buat Daud kalau Daud mau membalas dendam kepada Saul. Daud mau membunuh Saul. Ini kesempatan baik. Mengapa? Karena orang yang sedang membuang hajat itu tentu tidak punya persiapan untuk perang, untuk melawan musuh. Tidak punya, karena dia sakit perut, dia mau membuang hajat. Tentaranya ada di luar gua, ya, tidak tahu bahwa rajanya sebenarnya sedang terancam. Nah, anak buah Daud berkata, izinkan kami untuk membunuh Saul. Sekali tikam itu Saul pasti mati, pasti mati. Dengan demikian tidak akan ada lagi orang yang mengejar-ngejar engkau. Tetapi Daud melarang anak buahnya. Daud berkata, jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Ya, ini hati Daud, hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun dia dimusuhi, dia dikejar-kejar untuk dibunuh, tapi ketika dia dapat kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak melakukannya. Dia melarang anak buahnya juga untuk membunuh Saul. Dia hanya memotong ujung jubah dari Saul yang sedang dilepas. Karena Saul sedang membuang hajat, jubahnya dilepas, dia hanya memotong ujung jubahnya. Ya, nah setelah Saul selesai membuang hajat, Saul keluar. Lalu Daud berteriak dari dalam gua. Nah ini, tuanku Saul, ayahku, ayah mertuanya, ya, ini loh, jubah, ujung jubahmu telah aku potong. Aku ini punya kesempatan untuk membunuh engkau, tapi aku tidak melakukannya karena aku takut akan Tuhan. Aku tidak berani mengusik orang yang diurapi Tuhan, ya. Nah, lalu Daud menyampaikan salah satu kalimat yang tadi sudah kita baca terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang, siapakah yang kau kejar, anjing mati seekor kutu saja. Itu salah satu kalimat yang diucapkan Daud untuk menyadarkan Saul. Dan akhirnya Saul sadar, iya ya, Daud itu tidak membenci dirinya, Daud tidak memusuhi, Daud tidak ingin membunuh dirinya meskipun punya kesempatan. Kenapa dia kok terus mengejar-ngejar Daud? Ya, akhirnya Saul sadar dan Saul pulang. Nah, kalimat yang disampaikan oleh Daud inilah yang saya ambil. Salah satu kalimatnya dikatakan, siapakah yang kau kejar? Ini kalimat tanya. Pagi hari ini juga Tuhan bertanya kepada kita, apa yang Anda kejar? Dalam hidup ini, kita sadar atau tidak, semua kita pasti mengejar sesuatu. Ada hal-hal yang ingin kita capai, ada hal-hal yang ingin kita raih dalam hidup ini. Itulah sebabnya hidup ini adalah sebuah pengejaran. Ya, ada yang mungkin mengejar kedudukan, ada yang mungkin mengejar ilmu, pengetahuan, kepandaian, ya, atau hal-hal yang lain. Semua orang yang hidup di dunia ini, sadar atau tidak, semua orang rata-rata itu memiliki hal yang ingin dicapai, yang ingin diraih dalam hidup ini. Itulah sebabnya mereka mengejarnya. Karena mereka mengejar, maka pasti mereka akan berjuang untuk bisa mendapat apa yang mereka rindukan,
apa yang mereka ingin capai, ya. Tetapi tidak bisa dipungkiri kenyataannya bahwa semua hal yang ada di dunia ini itu tidak pernah bisa memuaskan manusia. Di kitab Pengkhotbah pasal yang pertama di ayat yang kedua, Pengkhotbah pertama ayat yang kedua, Salomo menuliskan kesia-siaan dan kesia-siaan. Ya, itu diulang sampai beberapa kali itu dalam kitab Pengkhotbah. Salomo berkata semuanya kesia-siaan atas kesia-siaan, usaha menjaring angin. Nah, saudara tahu siapa Salomo? Salomo ini orang yang sangat sukses. Secara manusia dia sangat luar biasa suksesnya. Dia sebagai raja yang diakui punya hikmat, kepandaian yang luar biasa. Raja-raja, ratu-ratu dari negeri lain datang ke tempat Salomo untuk melihat dan menyaksikan bagaimana itu hikmatnya Salomo. Dan waktu mereka lihat, mereka mengakui, wah ini raja yang luar biasa. Hikmat, kepandaian, kebijaksanaannya luar biasa. Sehingga dia bisa mengatur istananya, mengatur pemerintahannya dengan baik. Bukan hanya pandai, Salomo juga diakui sebagai raja yang kaya, sangat kaya. Jika Alkitab berkata sebelum Salomo dan sesudah Salomo tidak ada seorang raja yang seperti Salomo. Dalam soal kepandaiannya, dalam soal kekayaannya, dalam soal kemuliaannya, dan dasar. Berarti secara manusia sangat sukses, sangat sukses. Dan tentu biasanya kita berpikir orang yang seperti ini pasti hidupnya sangat senang, bahagia, puas, sukacita, dan sebagainya. Tetapi aneh, justru di kitab Pengkhotbah tulisan Salomo yang ditulis oleh Salomo saat usianya sudah lanjut, setelah dia menjalani kehidupan sekian lama, setelah dia mengalami kesuksesan yang luar biasa, dia berkata semuanya itu sia-sia, sia-sia, usaha menjaring angin. Aneh ya, kalau saudara tidak percaya nanti saudara bisa baca sendiri kitab Pengkhotbah. Mulai dari awal sampai akhir itu kata kesia-siaan, usaha menjaring angin diulang sampai banyak kali. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata semua hal yang ada di dunia ini yang kerap kali ingin dikejar oleh manusia itu tidak pernah bisa memberikan kepuasan kepada manusia. Ketika dia sudah mencapainya, ternyata dia tidak puas. Loh, masih ada yang kosong, masih ada yang kurang, belum cukup, dan sebagainya. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sama-sama kita belajar sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Sebenarnya apakah yang harus kita kejar dalam hidup ini? Jangan sampai kita salah, ya, salah berpikir, ya, salah mengejar, nanti jadi seperti Salomo. Sudah sukses, ternyata merasa kosong, hampa, sia-sia. Mengapa? Karena ternyata yang dikejar itu sesuatu yang tidak bisa memuaskan manusia. Ya, oke. Sekarang kita lihat, apakah yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan? Ya, apakah yang harus dikejar oleh umat Tuhan supaya dalam menjalani kehidupan ini bisa membuat kita menjadi umat-umat Tuhan yang berarti? Setelah kita mengejar, mencapai, mendapat sesuatu, kita bisa merasakan hidup kita ini berarti, bermakna, dan bukannya sia-sia atau hampa. Yang pertama, yang harus dikejar oleh umat Tuhan supaya kita punya kehidupan yang berarti, yang pertama adalah mengejar
hadirat Tuhan. Sekali lagi, mengejar hadirat Tuhan. Mazmur 84 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 84 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Pemazmur berkata, betapa hancur jiwaku karena merindukan Tuhan. Hal yang pertama yang harus dikejar oleh umat Tuhan supaya kita bisa memiliki kehidupan yang berarti adalah mengejar hadirat Tuhan. Ini bicara tentang sebuah kerinduan yang besar untuk dekat Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk senantiasa ada di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, hubungan yang intim dengan Tuhan sesungguhnya harus dikejar oleh setiap umat Tuhan. Mengapa? Karena kita sadar dalam menjalani hidup di dunia ini kita tidak bisa tanpa Tuhan. Walaupun orang itu boleh pandai, orang itu boleh hebat, orang itu boleh kuat, tapi kalau sudah menghadapi sesuatu dalam dunia ini, ada saatnya orang akan berkata, aku tidak mampu lagi. Siapapun dia, tidak akan mampu lagi. Bencana-bencana alam yang terjadi, tantangan, masalah, kesulitan yang terjadi menunjukkan bahwa manusia ini lemah, tidak berdaya. Sebab itu umat Tuhan yang mengerti hal ini, maka yang pertama yang akan dikejar dalam hidupnya adalah pribadi Tuhan, wajah Tuhan, dekat Tuhan. Dia sadar dia membutuhkan Tuhan. Sebab itu mengejar Tuhan, mengejar pribadi Tuhan setiap saat, bukan hanya waktu-waktu tertentu, tapi setiap saat, karena kita sadar kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus dikejar oleh umat Tuhan selain mengejar Tuhan, mengejar pribadi Tuhan, yang kedua yang harus dikejar oleh umat Tuhan, Amsal pasal 21 di ayat yang ke-21. Amsal pasal 21 di ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Yang kedua, yang harus dikejar oleh umat Tuhan adalah kebenaran dan kasih. Kalau yang pertama kita mengejar pribadi Tuhan, dekat Tuhan, rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua yang harus dikejar adalah kebenaran dan kasih. Tentu kebenaran yang dimaksud sini bukan kebenaran manusia, ya. Kalau kebenaran manusia itu kebenaran yang relatif. Si A menganggap ini benar, si B belum tentu. Masing-masing punya pandangan sendiri-sendiri. Tetapi kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang dari Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Maka yang harus dikejar adalah kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan kasih. Bukan kasih manusia, ya. Kalau kasih manusia, kasih yang lemah, kasih yang mudah berubah, kasih yang tidak kuat, kasih yang bersyarat. Itu kasih manusia. Tapi kasih yang harus dikejar adalah kasih Tuhan, kasih yang kuat, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang luar biasa yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Ya, melalui pengorbanannya Tuhan membuktikan betapa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa, kasih agape. Nah, ini yang harus dikejar, kebenaran dan kasih, kebenaran firman Tuhan dan kasih Tuhan.
Itu yang kedua. Yang ketiga, yang harus dikejar oleh umat Tuhan supaya boleh memiliki kehidupan yang berarti. Yang ketiga, Ibrani 12 ayat yang ke-14. Kitab Ibrani pasal yang ke-12 di ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sekali lagi, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang ketiga, yang harus dikejar oleh umat-umat Tuhan supaya kita boleh memiliki kehidupan yang berarti, yang ketiga adalah kejarlah kekudusan. Ya. Ternyata kekudusan adalah hal yang harus dikejar oleh umat Tuhan. Banyak manusia tidak suka kalau mendengar kata kudus. Buat apa itu ngomong tentang kekudusan? Wah, sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang seringkali diabaikan. Ya, sehingga kalau ada dengar firman Tuhan tentang kekudusan, ada umat-umat Tuhan yang tidak suka, alergi. Buat apa ngejar kekudusan? Yang harus dikejar itu mestinya berkat. Ya, jadi orang yang diberkati, orang yang sukses, orang yang berhasil, itu yang dikejar. Kalau kekudusan buat apa? Tetapi Alkitab justru berkata, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, seharusnya sebagai umat Tuhan, kalau kita rindu untuk memiliki kehidupan yang semakin hari, hidup yang berarti, hidup yang bermakna, maka yang ketiga yang harus dikejar adalah kekudusan. Ya, sesuatu yang beda dengan manusia pada umumnya. Mereka tidak suka tentang kekudusan, tapi kita umat Tuhan justru mengejar kekudusan. Yang keempat, apa yang harus dikejar? Kalau yang pertama yang dikejar itu hadirat Tuhan, pribadi Tuhan, semakin dekat Tuhan. Yang kedua yang harus dikejar itu kebenaran dan kasih. Tentunya kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan kasih Tuhan. Yang ketiga yang harus dikejar adalah kekudusan, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Dan yang keempat yang harus dikejar adalah, kita lihat dalam Filipi 3 di ayat yang ke-12. Filipi pasal yang ketiga di ayat yang ke-12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Paulus mengakui bahwa dirinya juga belum sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Yang keempat, yang harus dikejar oleh umat Tuhan, yang keempat ternyata adalah kesempurnaan. Memang ya, kita belum sempurna, belum. Kalau mau jujur, tidak ada seorang pun yang sempurna, tidak ada. Ya, di dunia ini siapa orang yang sempurna? Tidak ada. Cuma satu yang sempurna yang pernah ada di dunia, itulah Tuhan Yesus. Tidak pernah salah perkataannya, pikirannya, perbuatannya, tidak pernah salah. Ya, mau dijebak, dicari kesalahannya, tidak ditemukan kesalahannya, sebab memang Tuhan Yesus sempurna. Waktu jadi manusia di dunia ini juga manusia yang sempurna, tanpa kesalahan, tidak pernah berbuat dosa. Tapi kalau manusia, siapa yang berani berkata saya sudah sempurna? Tidak ada. Kalau kita merenung baik-baik, ya, tidak usah ngomong orang lain, diri kita saja masih belum sempurna, bahkan mungkin masih jauh dari sempurna. Ya, dalam satu hari kalau kita merenungkan, sudah banyak kesalahan yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, sudah banyak. Nah, tetapi
Firman Tuhan mendorong kita yang keempat, yang harus dikejar, yang ingin diraih, yang ingin dicapai adalah kesempurnaan. Mengapa? Karena satu saat nanti Bapak, Ibu, Saudara saya, kita akan dipertemukan dengan Kristus saat kita mati tinggalkan dunia ini. Kita umat-umat Tuhan akan jadi mempelai Kristus. Ya, Kristus sebagai mempelai pria, kita umat Tuhan, gereja Tuhan sebagai mempelai wanita. Nah, kalau kita tidak kudus, ya, kita tidak sempurna, bagaimana kita bisa jadi mempelai Kristus? Tidak bisa. Tuhan mau supaya kita jadi umat Tuhan yang semakin hari semakin disempurnakan, sehingga hidup makin benar di hadapan Tuhan. Memang secara manusia mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin? Apakah kita bisa sempurna? Kalau secara pikiran manusia, kita akan berkata, saya tidak mungkin bisa sempurna. Gimana bisa sempurna? Kepingin berbuat yang baik, kepingin melakukan yang benar, tapi seringkali masih ada salahnya, masih ada kelirunya, masih ada pelanggarannya. Nah, bagaimana saya? Apakah bisa sempurna? Satu kisah ditulis dalam Matius 19 tentang orang muda yang kaya. Nanti Bapak Ibu baca ya, Matius 19 ayat 16 sampai 26. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ada orang muda yang kaya, ya, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, apakah yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup?" Kata Tuhan, "Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, hormati orang tuamu," dan sebagainya. Semua aturan-aturan disebutkan oleh Tuhan Yesus kepada orang muda yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Lalu orang muda ini berkata, "Semua itu sudah kulakukan semenjak masa muda." Ya, jadi semenjak dia muda, semenjak dia berusia muda, dia sudah lakukan hal-hal yang disebutkan itu. Apalagi yang masih kurang? Dengan kata lain, apalagi yang aku harus lakukan supaya aku sempurna? Lalu Tuhan Yesus berkata, "Kalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah semua milikmu, bagikan kepada orang miskin, lalu datanglah kemari dan ikutlah aku." Wah, mendengar hal itu ini orang muda kaget. Waduh, ini sungguh sangat berat, karena memang rata-rata ya, manusia itu berat dengan apa yang dimiliki, dompetnya, kekayaannya, hartanya, itu menjadi sesuatu yang berat, ya. Nah, ketika orang muda ini mendengar statement Tuhan Yesus, "Kalau kamu mau sempurna, pergi, jual semua milikmu, bagikan kepada orang miskin, lalu datang ke sini, ikut aku." Orang muda tidak bisa, ya. Orang muda itu menolak tuh. Orang muda itu tidak mau, ya, untuk melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya. Dia berkata, "Wah, ini satu hal yang berat ini, ya, satu hal yang tidak mungkin bisa, ya." Lalu kemudian dia pergi dengan hati yang sedih. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, memang sulit bagi orang yang kaya untuk masuk surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke pintu lubang jarum. Ya, bukan lubang jarum beneran, tapi pintu gerbang lubang jarum. Pintu gerbang yang kecil itu lebih mudah unta masuk ke pintu gerbang lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke surga. Mengapa? Karena biasanya hati manusia itu ada di hartanya, ada di kekayaannya, ya. Wah, lalu para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, "Kalau demikian halnya, siapa yang bisa diselamatkan? Siapa yang bisa beroleh hidup?" Lalu Tuhan Yesus berkata, "Bagi manusia memang itu mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil." Dengan kata lain, Tuhan mau katakan, kalau Bapak Ibu saudara saya merindukan kesempurnaan, mengejar kesempurnaan, kalau kita sungguh-sungguh pada Tuhan, kita punya kerinduan, Tuhan bisa sempurnakan hidup kita semakin hari semakin indah.
Memang masih belum saudara ya, belum langsung sempurna, tapi semakin dekat kesempurnaan, semakin menuju kesempurnaan. Ya, jadi itulah 4 hal yang harus dikejar oleh umat Tuhan. Yang pertama kejar hadirat Tuhan, yang kedua kejar kebenaran dan kasih, yang ketiga kejar kekudusan, dan yang keempat kejar kesempurnaan. Nah, kalau kita umat Tuhan mengejar hal-hal yang seperti ini, apakah yang akan kita dapatkan? Ini kan bicara tentang hal-hal yang rohani, ya, mengejar pribadi Tuhan, mengejar kebenaran dan kasih, mengejar kekudusan, mengejar kesempurnaan. Ini kan bicara tentang mengejar hal-hal yang rohani. Nah, kalau kita umat Tuhan mengejar hal-hal yang rohani dalam hidup ini, saudara, maka apakah yang akan kita dapatkan? Nah, dijelaskan ada 3 hal yang akan kita dapatkan. Kalau Bapak Ibu Saudara mengejar hal-hal yang di atas tadi, hal-hal yang bersifat rohani, maka kita akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, kita akan mendapatkan kepuasan. Matius 5 ayat yang ke-6 berkata, Matius 5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yang pertama, kalau kita memiliki kerinduan yang besar akan hal-hal yang rohani, sehingga mengejar Tuhan, pribadi Tuhan, mengejar kebenaran dan kasih Tuhan, mengejar kekudusan, mengejar kesempurnaan, maka Alkitab berkata kita akan mendapat kepuasan, dipuaskan. Orang yang lapar dan haus akan Tuhan, dia akan dipuaskan. Karena hanya Tuhan yang lebih besar dari hati kita. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang lebih besar dari hati kita. Karena tidak lebih besar dari hati kita, maka tidak pernah bisa memuaskan kita. Yang lebih besar dari hati kita itu hanya Tuhan. Kalau kita mengejar hal-hal rohani, maka kita akan mendapatkan kepuasan yang sesungguhnya. Hidup ini bisa merasakan kepuasan yang sesungguhnya. Yang kedua, selain mendapat kepuasan, orang yang mengejar hal-hal rohani, dia juga akan mendapatkan kehormatan dan kehidupan. Amsal 21 ayat yang ke-21 yang tadi sudah sempat kita baca, saudara ya. Amsal 21 ayat yang ke-21 dikatakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Yang kedua, kalau Bapak Ibu Saudara saya mengejar hal-hal yang rohani dalam hidup ini, maka yang kedua, kita akan mendapatkan kehormatan dan kehidupan. Kehormatan kita terima ketika kita ada di dunia ini, kehidupan juga kita akan terima setelah kita tinggalkan dunia ini. Ya, lengkap, dapat kehormatan, dapat kehidupan. Yang ketiga, yang terakhir, hal yang akan kita peroleh kalau kita mengejar hal-hal yang rohani. Matius 6 ayat yang ke-33. Injil Matius pada pasal yang ke-6 di ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata carilah dahulu berarti bicara tentang diutamakan, diprioritaskan. Hal-hal rohani menjadi sesuatu yang utama, dikejar lebih dahulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Yang ketiga, kita akan mendapatkan berkat jasmani. Kalau Bapak Ibu Saudara saya mengejar hal-hal yang rohani, seperti yang tadi kita sudah belajar bersama, maka yang ketiga kita akan dapatkan berkat jasmani. Matius 6 tadi berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu
Kata semuanya itu kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat di atasnya, itu dijelaskan tentang hal-hal yang bersifat rohani, jasmani. Makanan, pakaian, ya, semua yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, itu kan berkat-berkat jasmani. Itu akan Tuhan tambahkan kepada kita kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita mengejar hal-hal yang rohani, yang jasmani, ditambahkan kepada kita. Ya, jadi Tuhan sebenarnya tidak alergi dengan kekayaan, tidak. Kalau saudara baca di Alkitab, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang juga diberkati oleh Tuhan. Mereka orang-orang yang punya kekayaan, ya, seperti Abraham, seperti Ayub, seperti Salomo, dan yang lain-lain. Mereka kaya, mereka diberkati secara jasmani. Tuhan tidak anti dengan kekayaan, tidak. Tetapi yang sangat disayangkan kalau ada umat Tuhan yang pikirannya tertuju hanya kepada kekayaan atau hal-hal jasmani saja. Itu yang sangat disayangkan. Mengapa? Karena kekayaan atau hal jasmani itu cuma bisa dinikmati selama kita hidup di dunia. Sementara satu saat nanti kalau kita tinggalkan dunia, kita sudah tidak bisa menikmati hal yang jasmani lagi. Semua yang jasmani ditinggalkan, tidak bisa dibawa. Ya, satu pujian berkata, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Nah, biarlah kita umat Tuhan mengejar hal-hal yang rohani. Kalau kita kejar hal-hal yang rohani, maka kita akan dapatkan 3 hal. Yang pertama, kita akan dapat kepuasan yang sesungguhnya. Yang kedua, kita akan mendapatkan kehormatan dan kehidupan. Kehormatan di dunia ini, kehidupan yang kekal di masa yang akan datang di surga. Dan yang ketiga, kita akan mendapatkan harta, kekayaan, berkat jasmani, sehingga kita tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, ya, termasuk berkat jasmani. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengejar hal-hal yang rohani, maka dia tidak akan kekurangan hal-hal yang jasmani. Tuhan pelihara hidup kita. Ingat Elia ketika masa-masa sulit, ya, Elia juga mengalami masa-masa sulit waktu itu. Tapi Tuhan pelihara kehidupan Elia. Dikirim lewat burung gagak, Tuhan beri makan Elia lewat burung gagak, sehingga Elia tidak kelaparan, Elia tidak kekurangan, karena Tuhan yang pelihara kehidupan Elia. Demikian juga kita umat-umat Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pelihara hidup kita. Kita tidak akan kekurangan yang baik, termasuk berkat-berkat jasmani. Ya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari lewat firman Tuhan, Tuhan bertanya kepada kita pada pagi hari ini, apa yang Anda kejar dalam hidup ini? Kalau mungkin kita sempat mengejar hal-hal yang jasmani, kita mau ubah. Sebagai umat Tuhan, kita rindu supaya kita boleh memiliki hidup yang berarti, bermakna. Maka kita harus mengejar hal-hal yang rohani. Yang pertama, mengejar pribadi Tuhan. Yang kedua, mengejar kebenaran dan kasih Tuhan. Yang ketiga, mengejar kekudusan. Dan yang keempat, mengejar kesempurnaan. Kalau kita kejar hal-hal yang rohani seperti itu, dikatakan kita akan dapat kepuasan, kepuasan yang sesungguhnya. Lalu kita akan dapat kehormatan dan kehidupan. Dan yang terakhir, kita juga akan mendapatkan berkat jasmani, berkat jasmani yang kita butuhkan, kekayaan, berkat-berkat jasmani itu akan Tuhan tambahkan kepada kita yang mengutamakan mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Amin. Dalam firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Kita akan datang kepada Tuhan lewat satu pujian. Kita akan katakan,
punya Tuhan yang bersama, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kebenaran darimu. Dari awal kita katakan ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kebenaran darimu. Mari umat Tuhan sendiri katakan, aku hidup karena percaya kepadamu. Ku hidup benar Tuhan. Kami hanya berharap dan percaya kepadamu. Mari yang percaya dengan bangkit berdiri bersama kita katakan, sekali lagi kita katakan, punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kebenaran darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kebenaran darimu. Haleluya, haleluya. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus, Engkau yang akan berkata-kata lebih lanjut kepada setiap kami umat-umat Tuhan.
sehingga dalam menjalani kehidupan ini kami boleh memiliki pengejaran yang benar, mengejar hal-hal rohani seperti yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami pagi hari ini, mengejar pribadi Tuhan, mengejar kebenaran dan kasih Tuhan, mengejar kekudusan dan mengejar kesempurnaan. Memang secara manusia kami tidak akan bisa sempurna, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kami rindu perkara-perkara rohani, maka Engkau akan semakin menyempurnakan hidup kami. Engkau akan semakin mengerjakan hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Kalau kami mengejar hal-hal yang rohani, maka kami percaya kami akan mendapatkan kepuasan yang sejati. Kami akan mendapatkan kehormatan dan kehidupan, serta kami akan mendapatkan berkat-berkat jasmani, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk semua jemaat Tuhan, diberkati setiap jemaat Tuhan, diberkati di dalam iman rohani, supaya iman rohani kami semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Diberkati di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami, diberkati di dalam usaha pekerjaan, diberkati di dalam studi sekolah, diberkati di dalam kesehatan kami, bahkan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan Tuhan sediakan buat setiap kami umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Hamba berdoa jikalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Engkau jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang menghadapi masalah pergumulan Tuhan, biarlah mereka tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan, menantikan Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekalian, sampai berjumpa.